So that's of course a really special feeling. And my debut number 14. Ada pemain yang membuatmu terpesona dengan kecepatannya. Ada yang membuatmu kagum dengan skill individual, dengan tackle keras, dengan sprint yang melampaui logika fisik manusia. Dan ada pemain yang membuatmu berhenti sebentar dan berpikir bagaimana dia bisa mengirimkan bola tepat ke ujung sana, bahkan sebelum semua orang menyadarinya. Tom Hay adalah tipe ketiga. Di Piala AFF 2026, ketika Indonesia tampil tanpa sebagian besar pemain diaspora Eropa yang selama ini menjadi tulang punggungnya, satu nama di lini tengah akan menjadi penentu antara Indonesia yang tampil biasa-biasa dan Indonesia yang benar-benar bermain dengan level yang berbeda. Ada sesuatu yang perlu dipahami sebelum kita berbicara tentang Tom Hay dan Piala AFF 2026. Piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA yang ditetapkan. Artinya, ketika turnamen ini berlangsung dari 24 Juli hingga 26 Agustus, klub-klub Eropa tidak diwajibkan melepas pemain mereka. Mereka bisa memilih untuk tidak melepas, dan tentu saja mereka memilih persis pilihan itu karena Liga Eropa baru saja dimulai. Pramusim baru selesai, dan tidak ada klub yang mau kehilangan pemain kuncinya untuk turnamen yang bukan di kalender FIFA. Karena itu, Emil Audero yang mungkin bermain untuk Como di Liga Champions musim 2026 sampai 27 tidak akan ada. Justin Hubner dan Ole Romeni di Fortuna Sittard tidak akan ada. Calvin Verdonk di Lille yang bermain di Liga Champions tidak ada. Jay Itzes di Sassuolo Serie A tidak ada. Kevin Dix di Mönchengladbach Bundesliga tidak ada. Maarten Paes di Ajax tidak ada. Para pemain diaspora Eropa yang dalam beberapa bulan terakhir menjadi pondasi utama timnas Indonesia di FIFA Matchday semua tidak tersedia untuk Piala AFF. Tapi Piala AFF bukan hanya tentang siapa yang tidak ada. Ini juga tentang siapa yang ada. Dan di antara yang ada itu, ada satu nama yang bisa menjadi kunci permainan di sepanjang turnamen. Sosok yang kini banyak orang sebut sebagai Profesor Haye. Tanpa pemain diaspora Eropa, siapa yang tersisa? Masih banyak, lebih banyak dari yang orang mungkin kira. Karena banyak pemain diaspora yang kini kembali dan bermain di Super League dan sebagian besar bisa dipanggil. Ragnar Uratmangun, Sandy Walsh, dan Eliano Reinders di Persib. Ivar Jenner di Dewa United. Shane Patinama dan Mauro Zylstra di Persija. Dan tentu saja, Tom Hay, jenderal lini tengah Persib Bandung, yang juga tersedia karena Super League sedang tidak aktif saat Piala AFF berlangsung. Tom Hay adalah satu dari sedikit pemain dalam skuad yang tersedia yang memiliki pengalaman bermain reguler di tingkat tertinggi sepak bola Belanda. Ia pernah merasakan tempo dan tuntutan Eredivisie dalam durasi yang cukup panjang. Dan satu-satunya yang bisa memainkan peran dirigen dalam sistem Hertman dengan cara yang tidak dimiliki pemain lain. Dari 280 juta penduduk Indonesia dan ratusan pemain yang tersedia, satu posisi di timnas ini tidak bisa diisi oleh siapapun yang sama persis dengan Tom Hay. Tom Hay lahir 9 Februari 1994 di Amsterdam, Belanda, dari keluarga berdarah campuran. Ibunya memiliki ayah yang berasal dari Indonesia, seorang pria Solo. Itu adalah garis yang membawa eligibilitasnya ke Indonesia dan yang akhirnya membawa ia ke Timnas Merah Putih. Karirnya sebelum Indonesia adalah cerita seorang pemain berbakat yang malang melintang di Eredivisie, mulai dari AZ Alkmaar, Willem II, ADO Den Haag, Lecce, NAC Breda, Heerenveen, dan Almere City. Klub-klub Belanda dari berbagai kasta. Ia adalah pemain yang tahu cara mengorkestrasi permainan, kapan harus main sabar, dan kapan harus main cepat. Pemain yang berkali-kali terpilih sebagai Best 11 di kasta tertinggi Liga Belanda. Dan kemudian, di usia yang cukup matang, Persib datang mengontraknya. Dan dalam satu musim di Super League Indonesia, Tom Hay tidak hanya berkontribusi, ia menjadi jiwa dari sistem Persib yang meraih hat-trick juara liga. Ada satu hal yang perlu dipahami tentang Tom Hay
sebelum kita bisa menganalisis perannya di Piala AFF. Ia bukan gelandang yang menang dengan fisik. Tingginya 187 cm itu membantu. Tapi kekuatannya bukan di sana. Kekuatannya ada di kepalanya, secara harfiah dan kiasan. Di kepala, karena ia memiliki kemampuan untuk menerjemahkan kerumitan lini tengah dan menyederhanakannya sehingga memudahkan setiap rekan setim yang bermain dengannya. Lebih dari itu, ia bermain dengan kepalanya dalam arti yang lebih dalam. Ia seringkali bisa selangkah lebih cepat dari pemain lain dalam membaca situasi. Tom Hay tidak berlari ke bola. Ia berdiri di tempat di mana bola akan datang. Ia tidak menunggu rekan membuka ruang. Ia melihat ruang sebelum ada yang lain yang melihatnya dan menempatkan bola tepat di sana sesaat sebelum lawan menyadarinya. Umpan-umpannya adalah umpan yang tidak dilihat orang kebanyakan. Umpan satu sentuhan yang mengubah arah serangan. Umpan diagonal yang memotong 2 atau 3 lapis pertahanan. Umpan lambung yang jatuh tepat di kaki striker yang sedang berlari. Andrea Pirlo bukan pemain tercepat di lapangan, tapi tidak ada pemain di Liga Italia yang bisa memprediksi kemana bolanya akan pergi. Tom Hay memiliki logika bermain yang sama, dalam skala yang lebih kecil tentu saja, tapi dengan esensi yang persis sama. Meskipun begitu, Tom Hay tidak bisa bermain 90 menit di setiap pertandingan dengan cara yang sama dengan pemain lain. Satu kelemahan yang mencolok dari Tom Hay adalah staminanya, dan itu adalah pola yang terlihat jelas selama musim kemarin bersama Persib, di mana ia sering diganti di paruh kedua, bukan karena kegagalan performa, tapi karena energinya mulai berkurang di menit ke-70 ke atas. Piala AFF 2026 memiliki format yang ketat, fase grup, semifinal, final, semua dalam jangka waktu sekitar 3-4 minggu. Jika Indonesia maju ke final, ada kemungkinan bermain 7 laga atau lebih. 7 laga dalam 4 minggu. Untuk pemain yang sudah berusia 31 tahun dan memiliki keterbatasan stamina. Manajemen menit bermain Hay akan menjadi salah satu keputusan taktis terpenting John Herdman di turnamen ini. Apakah ia dimainkan penuh di laga grup yang lebih mudah atau dijaga untuk babak gugur? Apakah ada pemain cadangan yang bisa menanggung beban ketika Hay perlu istirahat? Kelemahan Tom Hay bukan tentang kualitas. Ini tentang berapa lama ia bisa mempertahankan kualitas itu. Dan tugas Herdman adalah merancang sistem yang memaksimalkan menit terbaik Hay, bukan 90 menit biasa-biasa yang menguras energinya. Ketika menyebut nama Pirlo dalam konteks pemain Indonesia, ada risiko terdengar berlebihan. Tapi, perlu dijelaskan mengapa perbandingan itu tidak sembarangan. Andrea Pirlo bukan pemain terbaik yang pernah ada karena kecepatannya. Ia tidak pernah jadi yang tercepat di lapangan. Bukan karena tekanan fisiknya, ia tidak pernah dikenal sebagai gelandang yang gemar merebut bola dengan keras. Bukan karena golnya, meskipun ia mencetak beberapa gol ikonik. Pirlo adalah pemain terbaik di generasinya karena waktu. Timing umpannya hampir tidak pernah salah. Ia selalu tahu kapan harus melepas, kapan harus menahan, kapan harus membelah pertahanan, dan kapan harus memperlambat permainan untuk membiarkan rekan-rekannya mengambil posisi. Tom Hay memiliki logika bermain yang sama. Ia adalah tipe gelandang yang membuat tim terlihat lebih baik dari yang sebenarnya ketika ia bermain, dan membuat tim terlihat jauh lebih lemah ketika ia tidak ada. Di Persib, ada laga-laga di mana Persib bermain jauh lebih sulit setelah Hay diganti di babak kedua. Bukan kebetulan, itu adalah pengaruh langsung seorang dirigen yang diambil dari orkestra sebelum simfoni selesai. Dan seperti Pirlo yang tidak boleh diminta menjadi gelandang berlari seperti Makelele atau gelandang pressing seperti Kante, Tom Hay juga tidak boleh diminta bermain di luar fitrahnya. Jangan disuruh sprint, jangan disuruh menjadi pemain pertama yang merebut bola. Tugas utamanya bukan merebut bola, tugas utamanya adalah memutuskan kemana bola pergi setelah direbut oleh orang lain. Dalam formasi 4-4-2 atau 4-2-3-1, Hay idealnya bermain sebagai satu dari dua gelandang tengah, di sisi yang memungkinkannya lebih banyak mendapat bola dari posisi yang aman, bukan harus merebut bola dari situasi bertahan.
Tugasnya adalah mendistribusikan, bukan pressing. Ini artinya ia butuh pasangan gelandang yang bisa melakukan pekerjaan fisik. Ivar Jenner adalah kandidat paling logis. Jenner menekan, merebut bola, menutup ruang. Haye menerima bola yang sudah direbut Jenner dan memutuskan apa yang terjadi selanjutnya. Di depan Haye, Ragnar Uratmangun di sisi kiri dan pemain sayap kanan yang cukup cepat untuk mengeksploitasi umpan-umpan dalam Haye. Di belakang, dua bek tengah yang bisa build up dengan baik, sehingga Haye tidak perlu turun terlalu dalam untuk mengambil bola. Sistem yang ideal untuk Haye bukan sistem yang memintanya melakukan segalanya, tapi sistem yang memberikan satu tugas, satu fungsi, dan membiarkan ia melakukan fungsi itu lebih baik dari siapapun yang ada di tim. Mari kita bicara dua skenario yang paling mungkin. Skenario pertama, Tom Haye menemukan form terbaiknya sejak awal turnamen. Ini adalah skenario di mana Indonesia bermain sepak bola yang tidak pernah dilihat dari tim ASEAN manapun dalam beberapa tahun terakhir. Umpan-umpan yang memotong blok pertahanan, transisi dari bertahan ke menyerang yang terasa mulus karena selalu ada pemain yang tahu posisinya berkat instruksi tidak langsung dari Haye, dan pertahanan lawan yang terus kelabakan karena tidak bisa memprediksi dari mana bahayanya datang. Skenario kedua, Haye tidak dalam form terbaik atau kelelahan mulai terasa di babak kedua. Ini adalah skenario di mana Indonesia tetap bisa menang, tapi dengan cara yang lebih keras, lebih membosankan, lebih tergantung pada satu atau dua momen individual dari Ragnar atau pemain lain. Perbedaan antara dua skenario itu mungkin akan menjadi salah satu yang menentukan apakah Indonesia bisa juara atau tidak. Tidak ada satu pemain yang pernah memenangkan turnamen sendirian, tapi ada pemain yang kehadirannya dalam form terbaik mengangkat seluruh tim ke level berbeda. Tom Haye adalah pemain seperti itu untuk Indonesia di Piala AFF 2026. Piala AFF 2026 sudah resmi dimulai 24 Juli kemarin. Dan di antara semua yang sudah dibahas, pemain yang tidak bisa hadir, skuad yang harus beradaptasi, Herdman yang punya waktu terbatas untuk menyiapkan segalanya. Namun, ia punya satu elemen yang bisa mengubah kalkulasi seluruh turnamen. Gelandang bertinggi 187 cm, berusia 31 tahun, yang larinya tidak paling kencang di lapangan, tapi selalu bisa dengan cepat dan tepat menempatkan bola dimanapun ia mau. Yang tidak memenangkan duel fisik paling spektakuler, tapi selalu melepas umpan yang membuat pemain lawan bertanya-tanya dan terlambat menyadarinya. Yang nomor punggungnya 33, tapi sejak musim pertama di Indonesia sudah bermain seperti nomor 10 yang paling cerdas yang pernah ada di Super League. Indonesia tidak punya Pirlo, tapi kita punya Tom Haye. Dan di konteks Piala AFF 2026, di antara tim-tim ASEAN yang tidak pernah menghadapi dirigen semacam ini dalam skuad lawan, itu mungkin cukup. Biarkan dia bermain dengan caranya sendiri. Biarkan dia berpikir dengan kebebadannya, selayaknya seorang profesor. Dan biarkan bola bergerak, seperti yang hanya bisa terjadi ketika ada seseorang di tengah yang tahu segalanya sebelum segalanya terjadi. Really much, and I think I have some time now to explore even more. So if someone has suggestions, they can always send me and I will try them.